Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu klasifikasi Limau-Kingdom, bagian 4, yaitu tentang tumbuhan atau plantain. Tumbuhan atau plantain adalah organisme eukariotik multiseluler, yaitu yang sudah memiliki membran inti dan bersel banyak, yang memiliki dinding sel dan klorofil untuk berfotosintesis, sehingga bisa membuat makanannya sendiri atau disebut juga dengan autotrof. Tumbuhan bersifat non-motil, yang berarti tidak dapat bergerak bebas seperti hewan. Tumbuhan juga dipercaya merupakan evolusi dari protista yang mirip tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan memiliki klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis sehingga bersifat autotrof, mampu membuat makanan sendiri. Eukariotik multiseluler, artinya sudah memiliki membran inti dan banyak sel. Memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Mampu menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Struktur umumnya berupa akar, batang, dan daun. Bereproduksi secara seksual, yaitu dari putik dan benang sari, ataupun secara aseksual, contohnya tuna. Klasifikasi tumbuhan atau plantain. Ada 3 divisi dari tumbuhan, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta adalah tumbuhan lumut, yaitu tumbuhan yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati, serta berkembang biak dengan spora. Contohnya Bryum argenteum. Pteridophyta atau tumbuhan saku adalah tumbuhan yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati, tapi tidak menghasilkan biji dalam reproduksi seksualnya. Pteridophyta berkembang biak dengan spora, contohnya Dicksonia sellowiana. Divisi selanjutnya adalah Spermatophyta, tumbuhan berbiji, yaitu tumbuhan yang sudah memiliki akar, daun, dan batang sejati, serta menghasilkan biji dalam reproduksi seksualnya, contohnya Plumeria species. Yang pertama adalah tumbuhan saku atau Pteridophyta. Sudah mempunyai daun, batang, dan akar sejati, tetapi belum mempunyai bunga atau tidak mempunyai bunga. Ciri khasnya adalah daun mudanya akan mengguling. Kemudian di permukaan bagian bawah daun dewasa terdapat bintik-bintik coklat kehitaman yang disebut sorus. Di dalamnya terdapat kotak spora atau sporangin yang berisi banyak spora. Tumbuhan saku dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu saku purba, saku kawat, saku ekar kuda, dan saku sejati. Selanjutnya tumbuhan lumut. Hidupnya di darat, berwarna hijau dan berukuran kecil, dengan ukuran terbesar mencapai 50 cm. Umumnya hidup di atas permukaan batu, kayu, pohon, dan tanah. Bisa membuat makanan sendiri karena sudah mengandung klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Ciri-cirinya adalah tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Ciri lainnya adalah ukurannya kecil dan jarang yang mencapai 15 cm. Berbentuk tipis seperti pita, dan ada juga yang berbentuk seperti batang dan daun kecil, dan dinding sel tersusun atas selulosa. Klasifikasi lumut. Lumut dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan bentuk gametosit dan sporofitnya, yaitu pertama lumut hati atau Hepatitopsida, lumut tanduk
atau Anthocerotopsida dan lumut daun atau Bryopsida. Perhatikan ini gambar lumutnya. Selanjutnya tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Disebut juga dengan tumbuhan bunga, Anthophyta. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani yang artinya sperma atau biji dan phyton, artinya tumbuhan. Jika digabungkan menjadi tumbuhan berbiji. Biji merupakan salah satu alat berkembang biak yang dimiliki oleh tumbuhan. Di dalamnya terdapat calon individu baru yang biasa disebut lembaga. Pada umumnya, tumbuhan berbiji hidup di daratan, tapi ada juga yang hidup mengapung di atas permukaan air seperti teratai. Tumbuhan berbiji juga termasuk tumbuhan yang bersifat fotoautotrof yang memiliki kemampuan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Klasifikasi tumbuhan biji dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan ada tidaknya penutup atau pelindung biji, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup dibagi lagi menjadi tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil dan berkeping dua atau